kembali lagi dengan aku Jenny. Udah pada biasa kalau aku kaku mah. Di sini ada tamu. Kayak baru masuk ya Teteh? Iya baru masuk. Dengan siapa Anda perkenalkan? Hai. Halo, aku anak K-popers lama. Sudah perkenalan sih. Pokoknya seangkatan. Iya, seangkatan. Aku Nui. Nui. Promo channel enggak nanti ya? Nanti aja. Udah memperkenalkan anak K-pop lama. Hari ini kita bahas Tentang cinta pertama. cinta pertama. Cinta pertama enggak? Iya, Junsu. Bukan. Oh. Dongbang Singkir udah tahu. Itu nama dari SM-nya Dongbang Singki atau apa sih? Iya. Dongbang Shinki itu benar Dari Koreanya. Benar-benar. Sebenarnya sih kan TVXQ Dongbang Shinki. Kalau Cina, TBS Dongbang Shinki itu Korea, kalau misalnya Toa Shinki itu Jepang. Jepang, iya. Nah, aduh, gimana ya kalau bahas yang udah gitu baper? Pokoknya hari ini mau nostalgia ya, Dongbang. Bahas profile dulu gimana? Oke. Tapi sedikit apa sih? Kalau misalkan ada salah-salah, Iya, harap dimaklumi. soalnya paham banget pada Iya. tahun itu internetnya kayak jauh sekarang kan kita nyari-nyarinya. benar. Jadi Cuma cuma tahu susah banget beli album aja tuh, kayak susah banget nih zaman dulu tuh. Gak kayak sekarang kan, bahkan nanti gampang. kalau gue streaming udah powernet Ya asli, bener. hari aku itu ada beneran warnet Tapi emang iya bener. Dulu tuh perjuangan banget. perjuangan banget. Dongbang Singki debut yang Dongbang lebih Shinki. ini lebih tahu. Dongbang Shinki tuh debut tahun 2003. Terbentuknya tuh enggak, terbentuknya 2003. sama SM-nya. Nah, debutnya itu single album pertamanya tuh lagu Hug ya. Kalau zaman sekarang tuh kalau trainer tuh lama banget ya mau debut tuh. Kalau mereka tuh pas lagu Hug itu tuh cuma 2 hari doang Latihannya. latihannya. Jadi Iya. kayak gini loh, SM tuh. Nih, gue ngasih ini ada lagu nih. Lo nanti 2 hari lagi lo debut ya gitu. Lo debut ya. Terus kayak apa sih koreografinya ya lo pikirin sendiri gitu. Lebih jahat dari entertainment aku dulu sih. Tapi maksudnya gini loh, karena emang mungkin mereka kualitasnya bagus kali ya dari suara. Ya worth it aja sih mereka dapat first winner gitu. So, Baru keluarin dapat first winner. pun meskipun kata pihak manajemennya lo debut tuh ya lo masih jelek gitu. Levelan SM Entertainment itu seperti udahlah nggak ngerti lagi. Kita bahas ya dari yang masih di Dongbang Shinki ada You know Ini gue sampai leader di sama print Jadi Chengmin. dari You Know tuh dia leader. Ini benar nggak? Iya benar. Iya. Main rapper, main dancer, vokalis center. Mungkin kalau sekarang ya posisi sekarang. Nah, kelahirannya ya udah om Tapi Om be like apa sih, kayak anak muda gitu dia tuh. Sumpah, Iya. aslinya sumpah ganteng banget, parah. lahir 6 Februari 86. Udah 30 berapa? 34-an. Sekarang 34. Tingginya 184. Golongan darah dia A. Oke. Changmin, nama aslinya Sim Changmin. Main vokal. sekarang ini. Maknanya ya emang dia 18 Februari 88. Iya beda. Pokoknya yang lain 86 ya. Iya, emang dia kan paling muda. Changmin 88. Warius 186. Tinggi banget ya doi ya? Ya, dibandingin Yeonho dengan Changmin. Tapi aslinya emang iya sih. Waktu konser juga. Bahas yang udah keluar. Ada Hero. Aku dulu emang manggilnya Hero. Panggilnya Hero daripada Jejung kan. Kim Jejung, dulunya main vokalis visual face of the group. Oke, sama kayak Yuna kalau Ya. misalnya. 26 Januari 86 ya, 180 tingginya. Ya, golongan darahnya O.
ini ada Ado, Miki, Park Hyo Chun, tapi dia tuh bad boy banget. Iya. Sih temen aku yang suka sama dia waktu itu. Iya tapi emang ya gimana ya? Aura Bad boy tapi gimana suaranya dia suka banget aku berat-berat. Iya. Oh iya dia main rapper, leader vokalis juga. 4 Juni dia. Oh Gemini men. Pantesan bikin bahas zodiak. 86. Ya udah kelihatan sih Yeonjunnya Gemini. Tapi dia ya. Terus ya Junsu, Kim Junsu, dia leader vokalis, leader dancer juga. Emang sih dia dance enak. Iya, dia tuh kayak ngelentur banget tau ya. Itu oh dia 15 Desember 86 Sagittarius 178 emang yang paling Iya, emang paling agak pendek. Golongan darahnya nggak ada. Golongan darahnya B. Oh B. Enggak deh. Gue itu Dengan sarwa wae. Aduh. Pas pertama debut di Jepang tuh ya kayak antusias si fans Jepang itu kayak gila-gilaan banget. Gila ya? Jangan di Jepang, di Korea juga udah kayak parah banget. Ya emang parah banget dulu tuh, parah banget. Bener-bener kingnya. Karena gimana ya? Sampai sekarang pun kayaknya belum ada gitu yang bisa ngalahin TVXQ. Maksudnya dari suara ya. Kalau misalkan dari kayak penampilan atau face tuh sekarang ya udah banyak lah gitu. Cuman kayak gimana ya? Kayak beda gitu. TVXQ tuh beda banget. Apalagi kalau misalnya mereka tuh kayak udah akapela itu udah keren banget gitu. Semuanya tuh bener-bener digodok parah sama Terus SM. mereka tuh kalau nyanyi tuh pakai feel-nya tuh kerasa banget ya gitu ya. Kayak nyentuh banget. Nonton dia konser apa ya aku lupa. Jadi waktu konser itu tuh Miki sempet kayak asmanya kambuh gitu. Aku 마스킨 하늘의 날 따라잡힌 호스트 이미지가 명수부터 아쉬운 기포냐 힘스카 no 시계로 넘어든 인교가 이미지를 가게 듣고 이루시대 고가시야 in my life to work 거기로 들어 있어 say come on Tetep lanjutin katanya mah di belakang dia dikasih oksigen terus masuk lagi. Mendingan gak usah. Iya, Soalnya dulu Girls' Generation pernah tuh Sunny. Itu pas Sunny dari awal sakit kan, udah sampai akhir tapi pas ujung konser dia datang lagi, tapi sambil nangis ini. Zamannya Domba kayaknya emang keras banget ya. Iya emang. Ya makanya kenapa kan mereka yang bertiga itu tuh yang mungkin karena terlalu keras begitu kan apa sih yang kalian tahu mungkin penghasilan yang didapat mereka juga nggak sebanding lah gitu. Itu tapi kan penyebab itu. tapi kerja tuh kayak di force banget gitu sama si SM-nya. Sebenarnya dari lubuk hati mereka ini. Dari lubuk hati mereka bertiga tuh kayaknya nggak mau lepas gitu. Nggak mau mecah. Oh my god. Pokoknya kasusnya itu dari gara-gara kontrak di kepisah JYG sama Dongwon Tinggi. Pertama setelah terpecah itu yang keluar duluan JYG kan ya? JYG dulu. Jadi sebenarnya kan JYG jadi yang mereka bertiga itu kan menggugat SM tuh ke pengadilan tuh sekitar tahun 2009-an. Yeah. Nah, bener-bener bubar tuh ya sekitar tahun 2010 karena kan ada MV yang terakhirnya itu kalau MV Korea itu yang Picture of You gitu kan. Nah, yang Korea yang Jepangnya itu kalau nggak salah yang Tokyo ternyata ya. Itu yang terakhir. Dari kejadian itu kan si JYG nggak boleh tampil dimanapun kan, Percis kayak dia. nggak boleh tampil dimanapun karena ya nggak tahu lah SM lah, karena mungkin memutuskan kontrak secara sepihak kali ya, makanya ada sanksi biasanya. ada sanksi. Nah dari kejadian itu jadi Yonho tuh benar-benar depresi banget gitu. Sampai pernah gemuk banget waktu pas waktu pas comebacknya Keep Your Head Down ya kalau nggak salah itu. Iya itu agak emang bener beda sih waktu Iya, itu. karena dia tuh depresi, maksudnya gini loh, ya mungkin depresinya dia sebagai leader, ya dia nggak bisa apa ya, nggak bisa menahan yang bertiga ini gitu, karena kan udah lama banget. Akhirnya mereka debut lagi, mereka comeback lagi tahun 2011. 2003 kasus 2008. 5 tahun setelah debut ya? JYG itu
debut pertamanya tuh yang lagu Phone You itu loh, yang soundtrack itu, yang Berarti pokoknya 5 tahun ya dari pas sudah dibentuk sama SM. kayak dituntut kayak udah lama banget. Lama banget. Di mereka Papa takutkan lagunya sih. Karena gini loh, aku karena mungkin dulu tuh nggak terlalu banyak boyband kayak sekarang kali ya. Asli. Gitu. Terus udah gitu mereka tuh emang yang paling bagus pada zamannya gitu, pada zamannya. Terus emang sering dapat award juga di mana-mana kan. Gitu dia udah terkenal gitu. Terus ini bahas masalah fandom. Nah, setelah terpecah begitu, fandomnya bagaimana? Sempet kayak fandom antara fandom JYG sama Kiss itu sempat ada Saruang gitu. Karena sebenarnya gini, ini maaf ya, ini agak sensitif banget sih soalnya. Jadi bukannya mereka bukannya Casey nggak mau mereka berlima tuh reunian gitu. Sebenarnya sih bukan nggak mau, karena mungkin ngeliat perjuangan yang berdua ini tuh udah mati-matian gitu buat mempertahankan si TVSQ ini gitu. Kalau misalkan mereka masih menerima tuh gini loh, kayak ya udah kita masih mengenang kok yang berlima itu gitu kan. Karena ya kalau misalkan nggak ada berlima itu ya nggak mungkin ada lah ini terbentuknya TVXQ. Cuman ya kayak situ masih kayak belum menerima buat adanya reunian lagi gitu sih. Katanya gitu. Kalau ada yang salah koreksi. Cuman kalau aku pribadi sih aku pingin banget. Iya. Karena nggak ngerti lah kalau misalkan mereka reunian, bayangin coba meledak ya. Nangis bawang. Terakhir tuh waktu pas si Yeonchun keluar dari penjara itu kan, nah beberapa bulan kemudian gitu dia tuh kan bikin fan meeting itu di Thailand. Dia tuh kayak masih apa ya, kayak ada perasaan pingin bareng-bareng lagi gitu. Terus si Junsu juga kan ngadain fan meeting, terus dia nyanyiin lagu TVX. Itu boleh sama SM-nya nyanyiin mereka. Ya kalau bisa nyanyi, tapi kalau dia udah agak terbuka kali ya si ini. Soalnya aku tuh kadang suka lihat loh kayak di artikel gitu. Jadi kayaknya mereka tuh memang masih komunikasi sih gitu. Cuman Pasti sih kayak masih komunikasi kayak waktu si Yeonho wajib militer juga kan bareng sama si Junsu sama si Jaejoong kan. Terus udah gitu ini kata kakak aku ya, karena dia tuh yang kayak siop ya banget, darah merah banget. Jadi katanya kan Junsu tuh punya kembaran. Nah si kembarannya itu ya masih suka main gitu sama si Yeonho, gengnya Yunho. Jadi ya kayaknya masih ada ini sih. Mana gitu, kenapa sih SM? Kadang aku tuh mikirnya gini loh, kok dulu SM gak mempertahankan gitu. Coba kalau dipertahanin aja sampai sekarang. Rada nego gitu sih. Iya, pesanannya di rada gedekeun gitu. Pasti gini loh, pasti sampai sekarang deh. Parah sih. Iya kan, ada yang bisa nyanyiin. Aku nggak tahu ya, karena sekarang tuh kebanyakan K-popers yang baru-baru tuh kan bocil-bocil semua kan. Mereka tuh taunya tuh TVSK ya cuma berdua gitu. Iya. Padahal mah gitu. Tapi sampai sekarang tuh belum menemukan boyband yang sama gitu kayak TVSK. Itu nggak ada, belum ada. Bukan nggak ada sih, belum ada. Asli sih, dulu tuh aku betah banget nonton video mereka udah ulang-ulang nonton konser sama temen. Sekarang tuh nggak nonton. Kayak gini deh, kayak CD aja. Iya. Sampai sekarang kan juga kayaknya belum ada gitu yang nyanyian, meskipun ya ada yang hampir mirip-mirip lah gitu konsepnya, tapi nggak tahu gimana ya, beda aja gitu ya. Beda auranya. Nggak tahu SM kalian ngapain artis itu sih sampai kayak gimana? Tapi aku SM stan kan. SM stan banget sih aku juga. Apalagi yang kejadian si Jaejoong kemarin ngeprank itu. Aku mau bahas itu, mohon banget, aku tuh dulu tuh suka sama abang teh, jadi malu. Dia tuh kan baru comeback ya, terus udah gitu dia tuh mau ngadain konser di Indonesia juga kan, kayak kakak aku ngajakin. Aja semenjak semenjak mereka bertiga pisah tuh, jadi aku tuh kayak
ya tetap ngikutin si TVXQ gitu. Sama banget ya. Jadi Aku bias beratnya ke bias aku tuh jadi yang tadinya Junsu jadi ke Changmin sekarang. aku mah ya karena Yuno. Oke, aku ikut Om Yuno. Gitu sih sekarang Changmin. Tapi bener tau gak sih? Konsernya harus nonton. Aku juga nonton itu kayak bentar-bentar. Ini lip sync gak sih? Enggak. Ini lip sync Tidak. Sumpah. Tidak mungkin dobel single lifting dari zaman dulu aja. Nangis bawang semua tau gak? Oh, tuh. Ya ampun, berarti gimana Iya, itu pranknya? Dia tuh gimana ya? Kayaknya lagi mikir apa gitu Gak ya, ngerti. abang teh. Gak ngerti. Jadi kayak dia tuh mikirnya gini. Coba gue ngeprank nih. Kan lagi musim kan. Taunya malah di Salah bahasannya. Aku tuh udah kaget tuh pertama lihatnya di line-nya lagi nge-scroll aja, liatin line sendiri. Line today. Hah? Cici kena Covid. Nah, aku tuh cek Instagramnya dong. Tiga-tiga di berapa jam kemudian ribut. Waldau, si abang teh kunaon. Itu kan banyak versi yang agak kecewa juga. Ya karena mungkin lagi keadaan kayak gini ya. Bahwa